Shalom, sekali lagi shalom. Ya, kembali kita bersyukur kepada Tuhan yang berkenan untuk kita ada di sini, baik kita di dalam rumah Tuhan, di gereja sini, ataupun kita ikut secara online di tempat kita masing-masing. Hari ini saya akan mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang mendengar suara Tuhan, peka atau pekak. Kalau Bapak Mama, Saudara, mencari kata mendengar, pertama kali di Alkitab itu muncul di dalam Kejadian 3:8. Kata mendengar, kata mendengar dan berkaitan dengan mendengar suara Tuhan, mendengar langkah Tuhan, itu muncul di Alkitab di dalam konteks manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kata ini muncul, mendengar. Manusia ketika dia jatuh dalam dosa, dia masih bisa mendengar suara Tuhan. Dia mendengar langkah kaki Tuhan. Ya, itu keunikannya. Banyak orang bertanya, beberapa sharing dengan saya, tanya dengan saya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Ada seseorang yang minta kepada saya, coba buat satu renungan khusus tentang mendengar suara Tuhan. Banyak sekali kita jemaat Tuhan bergumul dengan hal ini. Apa bisa kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Kalau Bapak Mama Saudara cari di YouTube, banyak sekali khotbah-khotbah baik di Indonesia, di luar negeri, berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Tadi pagi ketika saya bangun pagi-pagi dan menyiapkan renungan ini, saya coba-coba searching cari di YouTube. Banyak sekali bicara tentang mendengar suara Tuhan. Dan saya cukup yakin di antara kita pun mungkin sering menyampaikan khotbah tentang ini ataupun mendengar tentang ini. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Nah, kali ini saya akan ajak kita membaca dari Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Dua ayat ini mari kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Begini bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dimulai dengan apa? Hidup yang kekal dimulai dengan mendengar suara Tuhan. Orang tidak mungkin mengikut Tuhan kalau dia tidak mendengar suara Tuhan. Yesus memberikan semacam ada 3 tahapan, mendengar suaranya, dia mengenal domba-domba itu, dan mereka mengikuti dia. Mengikuti dia, baru endingnya, ujungnya adalah mendapatkan hidup yang kekal. Jangan mimpi punya hidup yang kekal kalau tidak mendengar suara Tuhan. Dimulai dari mendengar suara Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita selama ini mendengar suara Tuhan atau tidak? Apakah kita peka terhadap suara Tuhan atau kita pekak terhadap suara Tuhan? Peka atau pekak? Suatu kali beta ingin pergi sol beta punya sendal karena rusak. Lalu ada yang sarankan beta pergi ke Daikoten 1. Di situ ada beberapa orang yang biasa sol sepatu atau sol sendal. Tapi beta harus cepat-cepat pergi ke satu tempat, gitu, ada kegiatan. Jadi kita pikir-pikir, sempat berpikir secara cepat, pergi sol sendal atau pergi kegiatan. Kalau sol sendal kan bisa kapan-kapan, ini terlalu penting, tidak terlalu terburu-buru. Tapi beta hati gerakan untuk pergi sol sendal. Sudah, beta pergi sol sendal, ketemu orang di Daikoten dekat Pasar Impres itu. Kita lihat ada 2 orang yang sedang sol sendal. Yang satu, ada orang yang sedang berdiri tunggu karena dia lagi sol sepatu, yang satu kosong. Jadi kita pergi ke orang yang kosong itu. Saat beta pergi di situ, lalu beta tanya bisa kok sol ini sendal? Dia bilang bisa. Oke, lalu beta kasih sendal, beta berdiri. Tunggu. Di samping orang yang sedang sol sendal itu ada satu kursi, tetapi kursi itu ada orang yang duduk, jadi beta mau duduk di situ juga ya perasaan juga. Sudah beta berdiri tidak lama ini orang pergi, lalu beta duduk di kursi itu. Duduk sambil tunggu, ini orang sol sendal,
Lalu dalam hati beta ini tergerak bilang, injili orang ini. Ini di pinggir jalan. Terus beta pikir injili dengan cara bagaimana gitu. Syukur-syukur omong dia dengar, kalau dia marah tampeleng beta, dia usir dari sini, rame kita di pinggir jalan. Itu agak-agak mendekati siang, jadi rame di situ. Lalu beta bilang dalam hati, Tuhan kalau Tuhan mau beta injili orang ini, bagaimana caranya gitu. Kasih beta caranya, bagaimana. Kasih tahu caranya. Lalu karena suasana agak sedikit sepi, beta lihat, wah, tinggal beta dengan dia. Lalu beta mulai tanya, Bapak tinggal di mana? Dia mulai cerita-cerita yang menunjukkan bahwa dia cukup rohani begitu, walaupun tidak ke gereja. Oke. Lalu beta mulai omong masuk kepada, Bapak mau masuk surga aku tidak? Mau gitu. Kira-kira Bapak tahu bagaimana caranya? Ya itu kelihatannya menjadi akses untuk beta bicara dengan dia, injili dia. Terakhir beta sedang omong-omong begini, tiba-tiba datanglah satu ibu-ibu, bukan orang Kristen. Ketahuan dari penampilan dia. Ini ibu lagi ajak omong dengan bapak ini, yang beta lagi injili dia. Lalu bapak ini seperti usir ibu itu. Ibu, pergi, beta lagi bicara dengan ini bapak. Saya pikir, oh sepertinya ini Tuhan berkenan orang ini dengar firman Tuhan. Lalu sudah, kita terus injili dia, terakhir beta tanya, Bapak mau didoakan terima Yesus? Dia bilang, mau. Lalu di pinggir jalan situ lagi ramai-ramai beta doakan dia terima Yesus. Sambil beta sampaikan beberapa firman Tuhan. Selesai, beta bayar, beta jalan. Naik ke mobil. Waktu beta mau start mobil dan jalan, beta lihat dia lari datang ke mobil. Lari terburu-buru, beta pikir ada apa yang kurang, segala macam. Mungkin bayar kurang atau apa gitu. Tapi dia tanya, Bapak, tadi itu firman Tuhan di mana lah? Yang Bapak bilang, oh di Yohanes sekian, di rumah ini. Dia tulis di koran, kertas koran. Lalu dia jalan gitu. Dalam hati beta bilang, puji Tuhan gitu ya. Orang ini disiapkan Tuhan untuk mendengarkan Injil. Dan Tuhan menggerakkan hati beta hanya dengan mengizinkan beta punya sendal rusak, supaya beta bisa ketemu dengan dia. Tuhan bicara dengan kita bisa dengan banyak cara dalam hidup kita. Banyak cara, banyak waktu, banyak kesempatan Tuhan bicara kepada kita untuk kita bisa mengenal dia, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Dulu beta sama sekali tidak suka jadi guru. Walaupun pada akhirnya terbukti beta jadi guru. Tahun 90-an ketika beta mulai pelayanan pemuda, ketika beta berkhotbah, teman-teman bilang begini, lu ini cocok jadi guru. Lalu beta bilang, dari mana lu bilang beta cocok jadi guru? Beta tidak suka jadi guru, makanya beta tidak masuk FKIP. Dia bilang, karena lu khotbah itu seperti mengajar orang. Lu cocok jadi guru. Belasan tahun kemudian terbukti beta jadi guru. Nah, jika Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita, dia akan tuntun kita ada di jalan itu. Jalan itu sampai kita padanya, apapun lu mau belok kiri kanan, lu mau balik belakang pun tetap akan sampai di situ. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Setiap masa depan kita, Tuhan sudah tulis dalam kitabnya. Dan bagian Tuhan adalah menuntun kita untuk ada dalam cerita itu. Tapi seringkali bagian kita apa? Kita memilih serong kiri, serong kanan, mundur pergi belakang. Tapi Tuhan tetap punya kuasa dan kasih untuk bawa kita sampai ke apa yang Dia kehendaki. Amin. Siapa yang percaya hal ini? Terus kisah hidup kita. Kita tidak akan pernah sanggup menulis cerita hidup kita. Kalau kita disuruh tulis diari, mungkin hari ini kita ingat, 10 tahun yang lalu kita sudah lupa. Apalagi mau tulis 10 tahun ke depan, kita tidak tahu mau jadi seperti apa. Allah menyediakan masa depan bagi kita. Tetapi sekarang, kenapa seolah-olah kita sulit untuk mengerti hal itu? Kenapa kita sulit untuk mendengar suara Tuhan? Ketika beta merenungkan bagian ini, beta ketemu bahwa kenapa ketong seringkali sulit untuk mendengar suara Tuhan? Karena ketong terlalu habiskan banyak waktu dengan mendengar yang lain. Habiskan waktu dengan YouTube. Ada satu hasil survei, orang Indonesia rata-rata orang Indonesia habiskan waktu di medsos itu 5 jam sehari. Rata-rata 5 jam sehari. Syukur-syukur dia pakai untuk belajar. Tapi beta agak ragu kalau pakai belajar 5 jam. Betul ya? 5 jam itu lebih enak. FB kok, nonton apa kok gitu.
upload apa, update status ku apa daripada belajar 5 jam. Bosan belajar 5 jam. Kita habiskan waktu dengan mendengarkan hoax, berita-berita bohong. Mendengarkan tipu daya si jahat. Bapak-Bapak Saudara, satu poin yang beta mau bagikan pada saat ini juga adalah mendengar itu berkaitan erat dengan relasi. Kalau ketong punya relasi dengan seseorang, ketong akan sangat bosan mendengar dia bicara. Setuju kah? Tapi kalau ketong punya relasi dekat dengan dia, rasa-rasanya satu hari tidak cukup. Ya sama ke orang lagi jatuh cinta, omong satu hari tidak cukup. Tapi kalau sudah menikah omong 1 jam membosankan. Kalau kita punya relasi yang begitu akrab, kita mau mendengar terus dia berbicara gitu. Relasi itu terbentuk karena sering habiskan waktu bersama. Kalau Bapak pernah dengar istilah chemistry, ya, chemistry itu artinya sesuatu yang kita bisa seperti klop dengan orang gitu. Ada 2 cara membangun chemistry. Yang pertama itu secara spontan. Dia seolah-olah jiwa itu berpadu, ketemu langsung klop. Secara spontan. Tapi ada yang tidak spontan. Yang tidak spontan ini adalah habiskan waktu bersama-sama. Besok terus habiskan waktu bersama-sama, maka chemistry itu akan terbentuk. Nah, sekarang kotong tipe yang mana? Yang tiba-tiba ketemu klop jadi gitu. Mungkin Daud dan Yonatan kayaknya chemistry yang spontan gitu. Tapi kebanyakan dari kita chemistry itu harus dibangun. Dia harus lewat tahapan menjengkelkan, membosankan, menjenuhkan, baru dia sampai di klop. Untuk punya relasi dengan Allah, kita harus habiskan waktu dengan dia. Sekarang bertanya Bapak Mama Saudara, berapa jam sehari kita habiskan waktu dengan Tuhan? Berapa menit sehari? Oke, mungkin tidak lama lah, mungkin beta hanya 5 menit sehari dengan Tuhan. Tetapi 5 menit itu dinikmati atau menjengkelkan. Seperti ada orang yang bilang begini, beta soalnya perlu tidur 1 hari 7 jam. 1 jam sah, yang penting lelap, bangun besok segar. Nah, itu kira-kira dengan Tuhan. Ada orang yang bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Berjam-jam habiskan waktu dengan Tuhan dia nikmati, tapi ada orang yang tidak. Gitu. Mungkin hanya 5 menit tetapi itu berkualitas. Berdoa itu sesuatu yang bagi kebanyakan orang itu pergumulan berat. Lebih suruh kotong gali lubang di mana kok daripada pi berdoa gitu. Tetapi Bapak Saudara ingat, satu-satunya akses yang Allah berikan kepada kita untuk bertemu dengan dia adalah doa. Tidak ada yang lain. Berarti kalau kita tidak berdoa, kita putus akses dengan Tuhan. Gitu. Itu cara yang paling efektif yang Allah tinggalkan bagi kita adalah berdoa untuk punya relasi dengan dia. Bapak ingat di dalam Kejadian 1 ketika Allah mau menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman begini, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itulah kenapa kalau Bapak Mama cabut pohon, tanaman dengan akar-akarnya dari tanah, apa yang terjadi? Mati. Selesai itu tanaman. Ikan, ketika Allah mau menjadikan binatang-binatang yang berkeriapan dalam air, firman Allah berkata gini, hendaklah air, di dalam air berkeriapan binatang-binatang, ikan-ikan. Itulah kenapa kalau Bapak Mama ambil air dari ikan, keluar dari air, apa yang terjadi? Ikan goreng, buah asam, selesai hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah mau menjadikan manusia, dikatakan bahwa dia membentuk manusia dari debu tanah. Tapi manusia itu belum hidup, belum menjadi makhluk yang hidup. Lalu ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada patung debu tanah itu, firman Allah berkata, jadilah dia makhluk yang hidup. Itu pesannya, kalau kita tidak terikat kepada dia, tidak punya relasi dengan dia, itu yang namanya kematian. Selesai. Satu-satunya akses bagi kita untuk berelasi dengan Allah adalah doa. Jikalau kita meninggalkan doa itu, selesai hidup kita. Lu mau jago apapun, lu akan selesai. Ketemu masalah sedikit selesai. Sama seperti ketika daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita itu hilang dalam tubuh kita, penyakit hanya pilek sebentar bisa mati. Koreng sedikit mati. Gatal-gatal sedikit mati. Karena apa? Imunitas tubuh itu hilang. Batuk sedikit, selesai hidup. Imunitas tubuh kita, imunitas rohani kita, daya tahan rohani kita itu kita dapatkan melalui Allah di dalam doa.
Makanya ada orang yang bilang begini, mereka yang terbiasa atau mereka yang berlutut di hadapan Allah dapat berdiri di hadapan siapapun. Daniel membuktikan itu. Dia berlutut di hadapan Allah 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Allah. Maka ketika dia berhadapan dengan Nebukadnezar pun, dia bilang, saya tidak akan sembah itu. Saya tidak akan minta kepada raja itu. Sadrak, Mesak, Abednego berlutut di hadapan Allah yang ketika Nebukadnezar tantang. Kalau lu sudah sembah patung ini, lu hidup selesai di dapur api. Mereka bilang, kami tidak akan sembah. Orang yang berlutut di hadapan Allah, dia sanggup berdiri di hadapan siapapun. Bagaimana dengan ketong di sini? Bicara tentang relasi, Bapak Mau Saudara, relasi itu mendahului aturan. Satu kali beta ada di Bandung, diajak oleh seorang staf, kita pergi ke satu kampus yang terkenal di Bandung, kampus Kristen. Karena beta tidak siap untuk ke sana, beta lagi asik-asik dengan satu kegiatan, tiba-tiba diajak oleh staf ini, beta cuma pakai celana pendek dan sendal swallow. Dari Jakarta menuju ke Bandung. Sampai di Bandung, diajak masuk ke kampus itu. Masuk kampus itu setelah lewat 1-2 pintu, ada satu aula yang cukup besar, ada banyak orang yang rapat di situ, ternyata rapat para pimpinan universitas. Rektor ada rapat di situ. Lalu ketong masuk ke ruangan itu, beta hanya celana pendek dengan sendal swallow. Langsung rektor masuk, dia bangun berdiri, dia tidak marah ketong, tapi dia bilang, dia ucap selamat datang, salam, pegang tangan, disuruh masuk ke ruang rektor. Kita masuk ke ruang rektor. Setelah mereka selesai rapat, kita bicara-bicara, bercakap-cakap di situ. Tidak ada yang marah. Dari sini beta belajar Bapak dan Saudara, relasi itu mendahului aturan. Makanya seringkali ini contoh yang sebenarnya tidak terlalu tepat, tapi realita ketong hidup sehari-hari. Kalau ketong susah akses ke satu usaha, satu kantor, ke satu pimpinan, ketong sering pakai apa? Orang dalam. Keluaran 20 ayat 2, waktu Allah mau memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak terikat kepada legalitas hukum dan aturan, Tuhan Allah mulai dengan kata ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakanmu. Dia bicara soal siapa dia, siapa orang Israel, dan relasi itu. Aku Tuhan Allahmu. Berarti ketaatan kita untuk melakukan aturan, bukan karena supaya kita baik-baik, tetapi karena relasi itu. Relasi melebihi segala-galanya. Makanya Yesus berpesan, beta pergi siapkan tempat bagimu, kalau tempat sudah tersedia, beta kembali untuk bawa kamu. Lalu dia bicara soal relasi, supaya dimanapun aku berada, kamu berada di situ. Waktu Tuhan Allah mencari manusia, tadi kita dengar, kata mendengar pertama kali muncul Alkitab dalam konteks Adam dan Hawa atau manusia berdosa. Lalu Tuhan Allah bertanya begini, Adam, di manakah engkau? Kalau Bapak Mama sudah tahu ini aneh yang bikin rusak barang, sudah tahu dia, tanya di mana ke engkau atau apa? Lu abis, meta dapat bercincang lu gitu ya. Tidak ada di mana ke engkau. Pertanyaan Allah kepada Adam, di mana ke engkau, itu bukan pertanyaan kemarahan. Dalam arti dari bahasa asli itu arti belum begini. Itu adalah pertanyaan relasi. Allah bertanya begini, Adam, kenapa lu memilih iblis bukan pilih beta? Di manakah engkau, itu bukan pertanyaan wilayah. Lu ada main sembunyi di mana? Seperti kotong masih kecil main sembunyi, keluar sembunyi di mana? Tidak. Di manakah engkau bukan pertanyaan daerah, wilayah. Di manakah engkau itu pertanyaan relasi. Engkau lagi di mana? Kenapa lu memilih suara iblis bukan memilih beta? Ketika kotong duduk berdoa di hadapan Tuhan, mendengar suara Tuhan, kotong mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya memilih engkau. Saya mau dengar suaramu. Itulah yang Tuhan Yesus kritik kepada Marta. Marta, lu tidak memilih mendengarkan beta, walaupun lu undang beta datang di rumah. Tapi Maria memilih untuk mendengarkan beta. Maria memilih untuk membangun relasi dengan beta. Tapi lu memilih untuk melakukan legalitas. Lu merasa berdosa kalau tidak melayani. Tapi ketika lu melayani, lu tidak datang ke beta lebih dulu. Tuhan, apa yang harus beta lakukan di dalam pelayanan ini? Siapakah domba-domba itu Tuhan? Apa harus beta beri makan? Ketika beta dihubungi oleh Om Billy untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini, beta sudah punya satu topik yang beta siapkan. Tapi ketika beta siapkan topik itu, hati tidak tenang, tidak nyaman. Lalu beta bergumul,
Ada lagi satu topik yang lain, tapi hati beta tetap tidak tenang. Dia bilang, Tuhan, beta khawatir ketika beta bicara firman Tuhan, itu beta sedang menyombongkan diri dengan pengetahuan Alkitab. Beta tidak mau, Tuhan. Mereka adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka harus makan apa, Tuhan yang tahu. Tuhan, tolong beta untuk menyampaikan itu. Tolong beta untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan kepada jemaat Tuhan. Sebelum kita melayani, kenapa kita berdoa? Itu bukan persoalan legalitas. Kita mau mengatakan, Tuhan, saya memilih Engkau. Saya mau dengar apa yang Kau lakukan. Apa yang harus saya lakukan di dalam pelayanan itu. Mereka adalah domba-domba Tuhan. Tuhan yang tahu dong butuh makanan apa. Ketika kau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kau belajar untuk mengetahui apa yang Allah mau kita lakukan. Kita ketika merenungkan ini, kita sampai kepada bagian di mana apa yang iblis usahakan untuk menarik kita, menarik perhatian kita dari Tuhan. Apa yang iblis menjadi semacam apa ya, sasaran tembak dia begitu. Untuk membuat ketong ini jauh dari Tuhan. Ketika beta merenungkan di kisah di kejadian tentang bagaimana iblis menjatuhkan Hawa, melalui cobaan ketika iblis buat tawar-menawar dengan Tuhan tentang Ayub, sampai kepada ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus di dalam rencana Allah untuk dia ada dalam dunia ini, iblis selalu berada dalam area yang namanya makan, minum, pakai. Apa yang kelihatan, itu yang ditawarkan kepada kita. Dalam Kejadian 3 ayat 6, iblis mulai dengan ketika dia menawarkan Hawa, dia bilang begini, Hawa, lu lihat itu buah. Buah itu menarik perhatian. Ada dua hal, Hawa jatuh karena dua hal. Satu, jatuh karena pandangan mata dia. Yang kedua, jatuh karena keinginan dia untuk menjadi hakim. Maka firman Tuhan katakan, ketika Hawa melihat buah itu, dia melihat dan dia tertarik. Kayaknya ini bagus sekali. Kayaknya Nona ini terlalu cantik sekali. Nona terlalu manis, Nyong terlalu ganteng, terlalu baik. Kayak ini barang terlalu bagus. Apapun terjadi, ini HP terbaru. Apapun terjadi, biar harus dapat ini HP. Kita melihat, hati kita tertarik, terpikat. Lalu kita mengambilnya. Yang kedua, ketika iblis dia mau menjatuhkan Ayub, Ayub 1 ayat 11 dikatakan begini. Ayub 1 ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengetuki engkau di hadapanmu. Iblis berbicara tentang apa yang terlihat, apa yang dimiliki. Ambil itu. Ambil semua yang dimiliki. Semua yang bersifat materi, ambil. Maka manusia akan kutuk engkau. Manusia itu dong datang ke gereja hanya dong mau dapat berkat. Tuhan coba jangan kasih dong berkat, selesai, gereja kosong. Dong datang ke gereja karena dong mau dapat pekerjaan. Dulu ketika beta SMA, kalau mau Eptanas atau ujian keadaan kelas, satu hari gereja 3 kali. Jam 6 pagi, 8 sore, 5 sore. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu beta pengorbanan dan dia kasih beta naik kelas atau lulus. Katong berpikir bahwa datang ke gereja untuk dapat sesuatu. Itu bertentangan sekali dengan namanya penyembahan. Menyembah itu bukan mengambil. Menyembah artinya memberi. Selesai pengertian itu. Tidak ada bilang kotong ambil. Itulah konsep iblis. Kalau kotong datang untuk mengambil, maka iblis bilang, lu jangan berkati mereka. Mereka akan selesai, tidak akan ikut engkau. Lalu Ayub 2 ayat 5 berkata begini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Su ambil harta kekayaan, su ambil anak-anak semua, ambil dia punya kesehatan, dia akan kutuk engkau. Ketika beta sakit, 6 tahun beta bergumul dengan penyakit. Tuhan kasih beta satu ayat yang beta ucap setiap hari, bukan sebagai mantra, tapi sebagai pernyataan iman di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 73. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Meski beta sakit, meski Tuhan tidak mau sembuhkan beta, tidak apa-apa Tuhan beta terima. Tapi jangan biarkan sakit ini menghalangi beta untuk melayani Tuhan dan sesama. Beta rindu melayani Tuhan dan beta rindu melayani sesama. Kalau kotong sudah berada, sudah terlepas dari ikatan materi, sudah terlepas dari persoalan kesehatan, kotong akan aman-aman saja. Amin. Sebab Yesus bilang begini, mereka yang mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka. Dan mereka akan ikut aku.
Selesai itu rumus. Mereka yang mendengar suaraku, mereka yang aku kenal. Dan mereka akan mengikuti aku dan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Ketika iblis mencoba Yesus, rumusnya tetap sama. 3 pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus. 1, lu kan lapar. Lu baru selesai puasa. Bapak perhatikan ya. Iblis mencoba Yesus ada 3 jenis pencobaan. 1, batu jadi roti. 2, loncat turun dari bumuan bait Allah. 3, harta kekayaan. Sekarang, kenapa setelah Yesus berpuasa 40 hari, iblis tidak coba Yesus dengan cobaan yang pertama, harta kekayaan? Karena ketika orang lapar, potong kasih dia jabatan, dia tolak. Potong pulang dari sini, sampai rumah, perut kosong, lapar, kasih motor, potong sentoy. Kasih oto, potong sentoy. Tapi kasih nasi bungkus 10.000, potong akan baku rampas. Apa yang kita butuhkan itu akan menjadi sasaran tembak iblis. Potong lagi butuh pekerjaan, dia akan kasih pekerjaan yang meninggalkan Tuhan Allah. Pekerjaan yang model Firaun berikan kepada Israel. Supaya Israel jangan pikir soal ibadah, tambahkan beban pekerjaan. Itu yang terjadi pada saat ini. Makanya beta bagikan di beta punya tulisan, beta bilang begini, bilang pada orang lain. 3 pekerjaan yang harus kita uji. Apakah pekerjaan berkenan kepada Tuhan atau tidak? Yang pertama, pekerjaan itu membuat kita punya waktu dengan Tuhan atau tidak? Apakah pekerjaan itu ambil seluruh waktu kita dengan Tuhan? Tidak lagi waktu berdoa, tidak lagi waktu beribadah, tidak lagi waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, pekerjaan itu membuat kita tidak punya waktu dengan keluarga. Tidak punya waktu dengan orang-orang dekat. Yang ketiga, pekerjaan itu membuat kita tidak punya waktu istirahat, tidak punya me time. Tidak punya waktu untuk healing. Hati-hati. Itu pekerjaan bisa jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan itu akan membuat kita makin mengasihi Dia. Waktu Allah berikan Hawa kepada Adam, Adam ketika dia terima Hawa pertama kali dia bilang ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi pernyataannya berubah menjadi perempuan ini adalah sumber celaka. Berkat itu menjadi sumber celaka ketika Adam jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pandangan dia tentang berkat itu menjadi kutuk. Menjadi penyiksaan, penderitaan bagi dia. Perintah untuk bekerja itu Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi dalam konteks dosa, pekerjaan itu melelahkan manusia. Manusia rakus serakah dengan pekerjaan, dengan materi, dengan uang. Lalu dia melupa Tuhan. Mendengar suara Tuhan akan menolong ketong semua dari hal ini. Belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau ketong kerjakan. Iblis tawarkan Yesus hal yang sama. Makanan dan minuman, engkau kan lapar. Ubah batu ini jadi roti. Lu kan punya kuasa. Iblis bilang kepada para pimpinan kantor, lu kan punya kuasa urus uang. Urus sedikit kan? Lu kan punya hak untuk atur kebijakan. Main sedikit. Iblis bicara kepada para pendeta. Iblis bicara kepada para pemimpin di sekolah. Iblis bicara kepada, lu kan punya kewenangan. Buat ini, supaya lu puas. Kenapa lu sendiri, orang lain buat, kenapa lu sendiri buat? Yang kedua, iblis tawarkan kepada Yesus ketenaran. Lu mau terkenal? Loncat. Lu kan anak Allah, pasti lu dilindungi oleh Tuhan. Lu mau punya kekayaan? Sembah beta. Seluruh kekayaan ini beta berikan kepada lu. Iblis berusaha menarik kotong dari mendengar suara Tuhan dengan hal-hal yang bersifat kelihatan. Padahal firman Tuhan dengan jelas-jelas katakan, segala yang kelihatan adalah sementara. Apa yang tidak kelihatan itu kekal. Semua yang bisa diambil dari kita itu bukan milik kita. Apapun itu. Jadi jangan pegang teguh apa yang bisa diambil dari kita, nanti kamu menyesal ketika itu diambil. Apapun yang bisa diambil dari kita itu bukan milik kita. Karena memang Allah menempatkan manusia di dunia bukan untuk menjadi pemilik atas bumi ini, tetapi menjadi manajer, pengelola atas bumi ini. Harta kita cuma satu, Tuhan Yesus itu sendiri, Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi kalau orang menempatkan rasa nyaman, rasa tenang, bukan kepada Tuhan Yesus, dia akan menyesal selama-lamanya. Kalau orang menempatkan Yesus adalah pribadi yang paling buat kita tenang dan nyaman dalam hidup ini, baik hidup maupun mati, hanya Yesus, dia akan tersenyum selama-lamanya.
Raja Daud mengerti hal itu, makanya dia bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun dia seorang raja. Sekarang, mari kotong pikirkan ya. Apa yang kotong dengar pada masa ini? Semua orang lagi heboh viral dengan di Timur Tengah. Orang-orang sedang viral dengan heboh dengan alam yang makin panas. Teman-teman baru pulang dari kapan dan dibilang kapan terlalu panas, sampai bakar ingat. Kapan yang terkenal yang kota dingin panas sampai kotong di Kupang. Bukan panas lagi, kepanasan. Tidur malam pakai AC panas. Apa yang kotong dengar sekarang? Banyak kabar buruk. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Saudara, kotong boleh mendengar hal itu, tapi pertanyaannya, apa yang kamu percayai? Apa yang kita percaya? Ingat, tidak semua berita itu bisa dipercaya. Hawa percaya kepada suara iblis, mereka jatuh dalam dosa. Ayub tidak percaya kepada suara iblis. Yesus tidak percaya kepada suara iblis dan mereka menang. Bagaimana kita bisa membedakan suara iblis dan suara Tuhan? Sekali lagi, mendengar itu bicara soal relasi. Tidak ada rumusnya. Chemistry itu tidak ada rumusnya. Relasi itu tidak ada rumusnya. Hanya dibangun dengan kedekatan. Habiskan waktu bersama-sama. Orang yang kau jengkel, coba mau saudara pasti punya pengalaman. Orang yang kau lihat pertama kali itu menjengkelkan, tapi coba habiskan waktu dengan dia berhari-hari, kau akan bilang, lupamu kok saya garang. Tapi lupa hati terlalu baik. Hanya lu perlu ubah sedikit lu cara omong. Karena apa? Seringkali orang benci kita bukan karena kebenaran yang kita sampaikan, tapi karena cara kita menyampaikan kebenaran itu. Buat orang jengkel dengan kita. Itu pun cara. Dan iblis akhir-akhir ini, dia menyampaikan kabar teror kepada kita. Dia membuat kita takut. Karena ketika kita takut, kita tidak percaya kepada Tuhan. Terbalik dengan Daud. Daud punya doa, dia bilang begini, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmur 23 dia katakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu ejekan yang luar biasa kepada lawan. Bapak Mama saudara bisa tidak? Orang lagi, kotong tahu ini penjahat lagi datang, pencuri mau curi kotong rumah, lagi pukul-pukul pintu, kotong duduk makan santai-santai. Bisa ke sana? Pas mama suruh ribut. Papa nih suami gini, ribut. Karena mengerikan. Tapi Daud bilang tidak, lu datang serang, beta makan, santai. Itu karena relasi kita dengan Allah. Satu keunikan gembala di Israel, Bapak Mama Saudara. Satu keunikan gembala di Israel, tadi Tuhan Yesus bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba di Israel itu, dong mendengar betul, dong tahu betul siapa gembalanya, siapa bukan gembalanya. Makanya dalam Yohanes 10 di awal, ayat-ayat awal Yesus bilang, kalau domba upahan itu tidak mereka dengar. Tapi domba yang sebenarnya mereka dengar. Kenapa? Karena gembala di Israel, cara dia membangun relasi dengan domba adalah dia kasih makan dari pun tangan sendiri. Dia panggil domba satu persatu, dia sorong tangan dan domba akan makan. Itu cara dia membangun relasi dengan domba itu. Makanya setelah itu, dia akan berjalan depan dan domba-domba akan ikut. Cara Allah membangun relasi dengan kita adalah dia memberkati kita. Kamu mau tahu apa arti kata berkat? Berkat itu gambaran begini. Berkat itu artinya, kalau misalnya orang tua, dia memberkati dia anak, itu artinya dia tunduk, lalu dia kasih makan dia anak. Itu arti kata berkat. Tunduk, kasih makan. Jadi Allah memberkati kita, secara pribadi, dia membangun relasi dengan kita. Makanya kalau berkat itu yang kita terima, lalu menjauhkan kita dari Allah, ada yang salah dengan kita. Berkat itu harus membawa kita dekat dengan Tuhan Allah. Kata mendengar dalam Yohanes 10 ayat 27, kata mendengar itu dia punya arti, kau bisa pahami seperti ini. Kita sampai kepada bagian akhir dari kau punya renungan, khotbah saat ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 8, itu kata yang sama, mendengar, yang Yesus pakai untuk bicara kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat 8 bilang begini, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup kemanapun dia mau, engkau mendengar bunyinya. Sekarang kalau tanya Bapak Mama Saudara, ketika kau lagi duduk di sini, ada berapa suara yang kau dengar?
Satu pasti dengarkan, beta punya suara, beta lagi bicara. Tapi kau dengar suara yang lain tidak? Kau dengar suara kipas angin, dengar suara-suara yang lain. Dengar suara anak menangis di sana. Walaupun kau mau pasti memberikan fokus kepada suara yang beta sampaikan. Artinya begini, apapun aktivitas kita, sesibuk apapun kau sedang fokus dengan apapun, dengarlah, sadarilah Allah sedang bicara kepada kita. Allah bicara kepada kita kapanpun, dimanapun, setiap saat dia bicara dengan kita. Tapi sayangnya banyak orang tidak mau peduli dengan itu. Makanya ketika nanti pulang gereja, saat dia pulang, baru mau nyebrang jalan, motor masambar dia bilang apa? Lu lewat kok? Aku juga dengar suara sana, aduh, ketemu dia begini, ketemu saudara yang jatuh. Ketika kotong lewat menyeberang dan motor sambar, disitulah kotong dengar suara Tuhan. Kutuk atau berkat. Kita pulang ke rumah, lapar saudara makanan, mau marah orang di rumah, suara Tuhan bilang apa? Marah atau berkati, atau bersyukur. Sebentar lagi makanan ada. Setiap kejadian dalam hidup kita, itu adalah momen di mana Allah bicara kepada kita. Dan kalau kita melatih diri kita membiasakan untuk memilih Tuhan, kita katakan Tuhan, beta pilih Tuhan, walaupun sulit, walaupun menjengkelkan, menyakitkan, beta pilih Tuhan, chemistry itu akan terbangun. Kepekaan itu akan terbangun dengan sendirinya. Sama seperti apa yang kita makan itu yang kita buang. Makanya Yesus bilang apa? Yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Masuk yang jahat-jahat, keluar akan jahat juga. Apa yang menjadi kebiasaan kita setiap hari itu akan membentuk kita. Bagaimana kita mendengarkan suara Allah? Pertama, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, firman Tuhan. Seberapa tekun kita baca firman Tuhan? Kalau ketong sering dengarkan firman Tuhan, mungkin Bapak Saudara sering mengalami apa yang beta alami. Seringkali tanpa beta sadari, tanpa beta lakukan pun seperti ada orang yang menyanyi dalam beta hati. Kadang-kadang saat tidur mimpi yang lain, bangun tidur lagu rohani berbunyi di hati. Kenapa bisa begitu? Karena itu yang kotong konsumsi setiap hari. Ketika kotong menghadapi suatu masalah, tiba-tiba muncul firman Allah berkaitan dengan masalah itu. Kenapa bisa? Karena itu yang kotong konsumsi setiap hari. Dia akan recall semua memori-memori ada dalam hati. Tadi beta cerita ketika beta sakit 6 tahun, kenapa Mazmur 73 itu muncul? Karena itu beta ayat hafalan sebelumnya. Ketika beta lagi sehat-sehat, itu beta ayat hafalan. Lalu ketika Tuhan izinkan masuk dalam keadaan seperti itu, ayat itu muncul. Otak kita merecall ke ayat yang mirip dengan kejadian itu. Itu cara kita membangun chemistry dengan Tuhan. Apa yang sedang kotong gumulkan dan doakan saat ini? Apakah kotong sedang gumulkan jodoh? Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan Hansip? Ingat, apa yang sedang kotong gumulkan saat ini, apapun juga, jodoh, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, apapun juga itu, carilah ayat Alkitab yang bicara tentang hal itu. Supaya kotong belajar menyelesaikan, memilih dengan cara Tuhan. Maka itu akan menjadi kepekaan tersendiri. Tuhan akan ajar kita. Jangan lagi gumulkan jodoh, pergi habiskan waktu di YouTube, TikTok. Ya syukur-syukur itu tuh yang ada hotspot tentang itu. Tapi kalau yang lain nonton sinetron, ya sudah itu cara kita menyelesaikan. Apapun yang sekarang sedang kita gumulkan, bacalah firman Tuhan yang bicara tentang apa yang sedang kotong rasakan dan kotong alami. Tuhan akan ajar kita mendengar suaranya dari cara itu. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, Allah lebih tertarik membangun apa yang tidak kelihatan di kita daripada yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Kalau kita sibuk dengan urus yang kelihatan, maka kita akan sering jatuh dalam jebakan iblis. Kau mengerti nasihat Yesus tentang kekhawatiran. Kalau kau bicara hal kekhawatiran dengan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, dia akan ketawa kita, terakhir dia tampelin kita. Beta lagi soalnya punya makan, perlu ajar beta jangan khawatir soal makan minum. Karena memang ajaran Yesus tentang hal kekhawatiran itu bukan diajarkan kepada orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Di dalam konteks itu diajarkan kepada mereka yang sudah mendengar firman Tuhan. Yesus katakan, semua yang kelihatan, makan, minum, pakai, itu dikejar oleh orang-orang yang tidak kenal Allah. Tapi kamu yang sudah dengar firman Tuhan, kejarlah apa yang tidak kelihatan. Apa itu?
kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tidak kelihatan. Maka semua yang kelihatan akan dikasih ke kamu. Itu bonus. Yang ketiga, Allah bicara kepada kita setiap hari. Dalam setiap keadaan yang kita alami, para pemusik silakan ke depan, para singet. Apapun yang kita alami, Allah bicara kepada kita. Jadi jangan coba selesaikan dengan cara kita sendiri. Baca firman Tuhan setiap hari. Hal-hal yang kita alami supaya ketika kita alami satu kejadian, kita ingat firman Tuhan sudah omong. Selesaikan dengan cara apa? Sebagai ayat penutup, bet aja kotong baca 3 ayat ini. Lukas 23 ayat 40. Lukas 23 ayat 40 sambil para pemusik menyiapkan diri. Kotong baca sama-sama ayat 40 sampai 42. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini konteks ceritanya, orang ini sedang terhukum bersama dengan Yesus. Dia sedang menjalani perjalanan salib bersama dengan Yesus. Dia mendengar semua ejekan terhadap Yesus. Dia mendengar semua makian, cemoohan kepada Yesus Kristus. Bahkan dia pun teman yang tersalib di samping Yesus pun ejek Yesus. Tetapi yang dia dengar hal yang lain. Dia bilang orang ini tidak bersalah. Potong 2 pantas dihukum. Tapi dia tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di tengah semua orang omong A, bisakah kita pilih B? Di tengah semua orang omong B, kita pilih A. Itulah yang dipilih oleh Yosua dan Kaleb. Mereka ber-12 pergi mengintai di Yeriko. 10 kasih kabar buruk, 2 orang kasih kabar baik. Cara kita melihat akan berbeda kalau kita belajar firman Tuhan. Kita melihat persoalan dari apa kata firman Tuhan tentang persoalan ini. Persoalan saya begini Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Apa kata engkau tentang persoalan saya? Tolonglah saya saya menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan di dalam peristiwa kematian Yesus, kita lihat bahwa tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Kita tahu dalam cerita bait Allah itu membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh para imam setahun sekali. Tetapi ketika tabir bait Allah itu terbelah, Allah mau kasih pesan, siapapun kamu bisa datang kepada saya. Siapapun kamu bisa melihat saya ada di dalam ruang maha kudus. Datanglah gitu. Siapapun kamu sudah saya layakan, percayalah saya sudah layakan. Silakan datang. Itu makna dari perkataan Yesus di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Tuhan sudah berikan kepada kita pengampunan, sudah berikan kepada kita kelayakan. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah dia dan bersekutu dengan dia. Mendengar suaranya karena dia mengenal kita, kita akan ikut dia dan dia akan berikan kepada kita hidup yang kekal.